Salam hormat, rahayu, rahayu, rahayu. Saya Mbak Gimbal Sang Putra Alam, Panglima Tinggi Laskar Lembah Mayat. Sekarang hari Jumat tanggal 8 April. Hari yang cukup istimewa, hari yang sangat luar biasa bagi teman-teman yang beragama Muslim, karena hari Jumat adalah hari istimewa bagi mereka untuk menjalankan ibadah. Dan saya juga Mbak Gimbal mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang beragama Muslim. Ya. Ini banyak berita-berita yang seperti saya ramalkan akan ada banyak kegiatan-kegiatan yang memperpecah persatuan. Ini mulai semakin nyata. Nah, kali ini dilakukan oleh sahabat-sahabat adik-adik dari mahasiswa yang rencananya tanggal 11 April 2022 ini mereka akan melakukan orasi, melakukan demo besar-besaran di ibu kota Jakarta. Mantap. Saya Mbak Gimbal, seorang dukun ya, mendukung kegiatan mahasiswa-mahasiswa selama ini melakukan demo, melakukan orasi. Karena apa? Karena kegiatan mahasiswa yang melakukan demo ini seringkali memang berakhir dengan perubahan. Yang dimana perubahan-perubahan ini nyata karena ada gerakan-gerakan dari mahasiswa. Nah, sejak kapan sih gerakan mahasiswa ini ada? Sejak tahun 1908 didirikan oleh Bapak Budi Utomo. Ya, ini pergerakan ini mulai lahir. Nah, banyak catatan-catatan sejarah ya oleh sahabat-sahabat mahasiswa ini melakukan reformasi. Mulai pada tahun 1966. Wah, itu cukup terkenal itu. Yaitu peristiwa mahasiswa melakukan unjuk rasa menuntut Tritura. Apa Tritura itu? Tritura itu adalah menghendaki mahasiswa melakukan pembubaran PKI. Wah, terus melakukan keinginan perombakan kabinet, dan yang lebih penting menurunkan sembako. Nah, itu mahasiswa tahun 1966 ini luar biasa. Dan ada lagi gerakan mahasiswa yang cukup sangat terkenal ya, yaitu ketika menghendaki lengsernya Pak Harto. Nah, itu tahun berapa ya? Kalau nggak salah tahun 1998. Pada tanggal 19 Mei itu mahasiswa bergerak serentak untuk menghendaki Bapak Soeharto lengser. Wah, ini. Dan juga sebelumnya juga pada tahun 1974 ada yang cukup terkenal juga, peristiwa mahasiswa menolak yang dikenal peristiwa Malari. Wah, peristiwa di mana mahasiswa menghendaki korupsi segera dihapus dan tidak menerima kehadiran salah satu menteri dari Jepang. Wah, mantep. Dan menghendaki juga penurunan BBM pada waktu itu. Kalau tahun 2019 itu yang lebih heboh peristiwa di Solo. Wah, ini Solo dan mahasiswa Solo dan di Jogja itu menolak undang-undang RKUHP. Wah, sahabat-sahabat mahasiswa ini kalau kompak luar biasa. Dan muncullah gerakan-gerakan yang luar biasa. Namun tahun 2014 mahasiswa mencoba mulai melakukan demo untuk menurunkan Pak Jokowi dan pada waktu itu bersama Yusuf Kala, tapi gagal.
Nggak masalah, mereka tetap semangat. Dan tahun 2022 ini, nah, mahasiswa yang bergabung dalam sahabat-sahabat BIM, BIM. Apa itu BIM? BIM itu adalah singkatan Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, ini berdiri pada tahun 2007, yang pada waktu itu presidennya masih SBY. Waduh. Nah, gerakan-gerakan mahasiswa ini memang melahirkan suatu perubahan, termasuk menuntut diturunkannya ke BBM ya, nah, dituntutnya lengsernya seorang presiden dan menghendaki perubahan-perubahan banyak hal. Saya salut untuk sahabat-sahabat mahasiswa dan bahkan banyak nyawa-nyawa yang dikorbankan dalam pergerakan mereka. Tapi ini gerakan 11 April 2022 ini saya Mbak Gimbal tidak sepenuhnya mendukung. Loh, kok begitu? Ya iyalah, kan sudah jelas Pak Jokowi juga mengatakan berkali-kali beliau tidak menghendaki dinaikkan menjadi 3 periode. Tapi mahasiswa ini tidak peduli, tetap mereka melakukan unjuk rasa. Dan sekali lagi, Pak Jokowi juga sempat marah kepada menteri-menterinya tentang penyebaran berita bahwa beliau akan memilih atau menyalonkan diri menjadi 3 periode. Pak Jokowi di YouTube-nya, di videonya juga sudah mengatakan, saya tidak akan mau menerima jabatan untuk yang ketiga kalinya. Loh, kurang jelaskah? Tapi ini digoreng oleh menteri-menterinya. Nah, menteri-menterinya ini yang selalu menggembar-gemborkan, karena mereka masih sayang dengan kursinya ini, sayang dengan tempat duduk mereka dan posisinya di jajaran kabinetnya Pak Jokowi. Nah, ini yang seharusnya mereka sadari nih mahasiswa-mahasiswa ya. Dan sekali lagi ya, ini kan unjuk rasa ingin melengsarkan Pak Jokowi. Nah, saya yakin mahasiswa ini kali ini nih, mereka ditunggangi oleh kelompok-kelompok sengkuni. Bangsat itu yang mulai juga merusak. Mereka dengan berani mengatakan Pak Jokowi pengkhianat di slogan-slogan spanduknya. Ini kan nggak benar tulisan-tulisan itu. Siapa yang berani menulis kata-kata itu? Hah? Siapa? Ini di aura di belakang saya tiba-tiba berubah ini teman-teman ya. Ini tidak ada rekayasa apapun ini. Ini di depan saya ada sesuatu aura yang tiba-tiba ada di depan kita ini teman-teman ya. Nih saya tidak mengada-ngada nih teman-teman ya. Ada kekuatan dari leluhur yang saat ini ada di tempat kita ini teman-teman ya. Nih, ini tidak ada apa-apa nih ya. Oke teman-teman ya, tiba-tiba di depan saya ada asap nih. Oke teman-teman ya. Ini ditunggangi oleh orang-orang yang punya kepentingan, yaitu kelompok-kelompok yang selama ini dirugikan oleh Bapak Jokowi. Dan Pak Jokowi selama ini tidak pengkhianat. Apa yang dikhianati Pak Jokowi kepada rakyat? Kita lihat pembangunan ada di mana-mana. Bahkan di Papua, Pak Jokowi juga merelakan dirinya pergi ke sana, pergi ke sini untuk sebuah pembangunan. Dan kita lihat banyak hutang-hutang yang dilunasi selama jabatan Pak Jokowi. Lalu di slogan-slogan unjuk rasa kalian ada tulisan pengkhianat. Yang dikhianati apa? Nah, saya Mbak Gimbal seorang dukun, memang cara berpikiran saya itu pendek dan dangkal. Tapi saya yakin Pak Jokowi bukan pengkhianat. Saya tidak perlu membela Pak Jokowi. Tapi hati kecil nurani saya melihat Pak Jokowi ini adalah orang-orang yang santun ya, berwibawa,
kemudian tidak pendendam. Kita lihat berapa kali dihujat oleh banyak orang, berapa kali dibenci oleh orang-orang yang tidak suka. Tapi selama ini Pak Jokowi dengan tenang-tenang dan santai saja menerimanya. Oke teman-teman ya, kita harus waspada, kita harus pasang mata, pasang telinga, waspada dengan sekitarnya. Ada sengkuni-sengkuni di balik peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada tanggal 11 April nanti. Tanggal 11 April nanti akan ada peristiwa yang dimana sahabat-sahabat dari TNI dan Polri harus segera menangkap itu oknum-oknum di balik pergerakan mahasiswa-mahasiswa. Kasihan mereka ini. Mereka adalah mahasiswa generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa ini. Sekali lagi saya menghimbau, selama bulan puasa ini jangan sampai kita nodai dengan pergerakan-pergerakan yang merugikan banyak massa dan merugikan banyak rakyat. Dan saya Mbak Gimbal hanya bisa mengucap, selama kita mampu berbuat baik, lakukan berbuat baik dan jangan pernah ditunda untuk berbuat baik. Ciptakan silaturahim, jaga persatuan, jaga kekompakan. Dan sekali lagi waspada dengan sengkuni-sengkuni yang sembunyi di balik topeng-topeng demokrasi, yang sembunyi di balik nama-nama besar mereka. Saudaraku, sebangsa setanah air, mari kita jaga bumi pertiwi ini bersama. Kita jaga NKRI. Jangan lagi ada permusuhan, jangan lagi ada perdebatan. Dan ingat, kita adalah satu bangsa, satu nusa, satu bangsa untuk Indonesia jaya. Saya Mbak Gimbal, mohon maaf bila ada kata yang salah. Saya mengucapkan salam hormat, rahayu, dan terus lakukan kebaikan selama kita mampu berbuat baik. Sensitif terhadap kesulitan rakyat. Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat nggak melakukan apa-apa. Tidak ada statement, tidak ada komunikasi. Harga minyak goreng sudah 4 bulan, tidak ada penjelasan apa-apa. Kenapa ini terjadi? Yang kedua, Pertamax, Menteri juga tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai ini. Hati-hati. Kenapa Pertamax, ceritain dong kepada rakyat, ada empati kita gitu loh. Nggak ada. Yang berkaitan dengan energi nggak ada.